mudahan yang kelancaran dalam acara pengajian ini. Amin. Kita niatkan juga kepada seluruh warga RT 12, jikalau ia sedang sakit Allah sembuhkan. Amin. Kalau jika ia sedang sempit Allah lapangkan. Jikalau ia banyak hajat Allah mudahkan. Amin. Allah hadiniyah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi amin. Baiklah, sama-sama kita dengarkan dan kita simak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil hidayati wal irfan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bapak pembawa acara yang tadi telah mempersilahkan kepada saya untuk menyampaikan kajian sebagaimana biasa. Dan yang saya hormati para asatiz, para guru-guru kita, masyayikh kita, sesepuh kita, dan juga kepada para jamaah, mobil khusus Ketua DKM beserta dengan jajarannya, penggiat majelis ilmu dimanapun berada. Di awal pagi hari ini kita ucapkan kalimat syukur ilallah bahwa kita telah disehatkan, dipanjangkan umur kita, diberikan anugerah iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan anugerah tersebut akan selalu senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita dijadikan hamba yang istiqomah dalam melaksanakan amal ibadah. Salawat serta salam tak lupa pula kita selalu senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki tanggal 3 ya, 4 bulan Zulhijjah. Tanggal berapa? Tanggal 3, 5 ya, tepat. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Zulhijjah, bulan yang sangat dihormati oleh Allah, bulan termasuk Ashurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan itu, kajian kita bergeser sedikit. Yang kita kaji adalah Babul Azkar fil Ashri Awwali min Zulhijjah. Itu tema kajiannya, Babul Azkar, bab zikir, zikir-zikir fil ashril awal, di awal 10 min Zulhijjati, dari bulan haji. Saya ambil referensinya dari kitab Al-Azkar, dari penyusunnya, mu'alifnya, yaitu Syekh Abu Yahya bin Syaraf, yang dikenal dengan Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ya. Jadi
karangan Syekh Imam Nawawi Ad-Dimaski, Damaskus, bukan Nawawi Banteni, bukan Nawawi Damaski dari Damaskus, Syria, Beliau banyak mengarang kitab, diantaranya menyusun kitab Hadis Arba'in Nawawi, kemudian Riyadus Sholihin, dan juga banyak kitab-kitab yang lain, diantaranya kitab Al-Azkar ini. Berkaitan dengan tersebut, musannif atau mu'allif, penyusun kitab yang kita kaji dalam kitab Al-Azkar, beliau menyampaikan sebuah ayat suci Al-Quran dari surat Al-Hajji. Al-Hajji kalau nggak salah suratnya ke-22 apa itu. Beliau mengatakan begini, qala Allahu ta'ala wa yazkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Surat Al-Hajji ayatnya 28. Suratnya 22, ayatnya 28 kalau tidak salah saya. Wa yazkurusmallah, hendaklah berzikir, menyebut ismallah, nama-nama Allah. Jadi dianjurkan untuk berzikir, menyebut nama-nama Allah. Kapan itu nyebutnya? Jadi enggak sembarang sebut. Kita tidak sembarang tempat, juga ada tempat-tempat khusus kita berzikir itu. Kapan di sini disebut fi ayyamin ma'lumat? Fi ayyam, bukan fi yaumin, tapi fi ayyam. Kalau yaumin satu, yaumaini dua, kalau ayyam banyak. Yaumun artinya hari. Jadi fi ayyamin, pada hari-hari, ma'lumatin, yang ditentukan. Jadi zikir yang afdol itu harus pas zikirnya pada tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kapan nih yang dimaksud fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang ditentukan itu? Nah, menurut Ibnu Abbas dan Imam Syafi'i, Ibnu Abbas dan Imam Syafi'i menjelaskan tentang ayat ini adalah termasuk, bukan hanya Ibnu Abbas. Jadi pertama Ibnu Abbas, yang kedua Imam Syafi'i, dan wal jumhur, dan seluruh para ulama. Wal jumhur berarti ulamanya ulama mayoritas, gitu. Mengatakan penjelasan fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang ditentukan, itu fi ayyamil asri, pada hari-hari ke-10, tanggal 1 sampai dengan 10, maksudnya bulan haji. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Sekarang ke berapa? Ke 6. Nggak salah ngitung. Dekat ke 10. 10 udah lebaran. Nah, zikir-zikir itu disebutnya. Zikir ini kan kaitannya dengan ibadah. Apa katanya di sini? Ini menurut Ibnu Abbas, Imam Syafi'i, dan para ulama lain, karena beliau mengambil dari ayat yang lain dalam surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asrin. Wal fajri walayalin asrin. Demi waktu fajar, walayalin, dan malam-malam al-asr yang ke-10. Kalau fajar kan berarti pagi, layal berarti malam. Kalau pagi adanya di siang, lailun adanya di
malam, berarti siang malam. Ya. Karena para ulama di sini ikhtilaf juga mengenai al-asr, hari-hari dan malam 10. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hari ke-10 bulan yang dimaksud bulan yang dimuliakan itu adalah akhir 10 bulan Ramadan. Sebagian mengatakan begitu. Ya asr itu yang 10 itu maksudnya adalah akhir daripada Ramadan. Tapi sementara jumhur itu berarti mayoritas ulama. Ya. Bukan yang itu, yang dimaksud ayyamul asr itu adalah 10 awal bulan haji, bulan Zulhijjah. Ya. Di situ kita disebutkan di sini wa'lam annahu yustahabbul iktsaru minal azkar, dan ketahuilah bahwasanya yang 10 tadi dari awal tanggal 1 sampai dengan dianjurkan. Jadi sunatnya berarti muakkadah. Dianjurkan iktsarun minal azkar, memperbanyak zikir-zikir. Amal ibadah itu ditingkatkan gitu. Apa itu sholat sunat, apa itu puasa sunat, apa itu sodako yang berkaitan erat dengan amal soleh. Silahkan kita memilih amal ibadah yang mana gitu, asal ditingkatkan pada saat itu. Ya. Itu menurut Ibnu Abbas dan juga Imam Syafi'i. Hal ini diperkuat dengan hadis yang lain, ditunjang dengan hadis yang lain. Disebutkan di sini rawaina fi sahihil Bukhari, dijelaskan mengenai 10 awal bulan Zulhijjah ini, dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari, kitab hadis Sahih Bukhari. Dari mana? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dari mana dapatnya sumbernya? Anin Nabi, dari Nabi. Ya. Berarti Ibnu Abbas ketemu sama Nabi. Bahwa kata Ibnu Abbas, annahu qala, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Hadisnya adalah mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi. Tidak ada amal, ya, tidak ada amal-amal soleh yang lebih utama, lebih afdol daripada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maksudnya begini, tidak ada amalan yang paling utama di bulan Zulhijjah itu adalah kecuali dia berzikir, meningkatkan amal soleh seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, apa kata sahabat? Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah tidak termasuk jihad fi sabilillah? Maksudnya, apakah pahala amal soleh yang dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah itu bisa mengalahkan pahala jihad fi sabilillah? Ya. Kata Rasulullah, tidak. Bahkan lebih dahsyat, lebih besar melaksanakan amal soleh di tanggal 1 Zulhijjah sampai 10. Tanya lagi, walal jihadu fisabilillah. Walal jihadu fisabilillah. Tanyanya 2-3 kali tuh. Kata Rasulullah, iya. Kecuali orang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya, jiwanya, raganya, kemudian hartanya, jiwanya habis tidak kembali lagi
tidak mengalahkan itu gitu. Jadi pahalanya itu kalau kita beramal soleh dari tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah itu melebihi pahalanya jihad fisabilillah. Perang kagak, ya, membela agama enggak, tapi kita melaksanakan amal soleh ini. Di antara amal soleh yang pernah dilakukan oleh Nabi adalah Nabi selalu senantiasa berpuasa sunnah sebelum turun perintah haji gitu. Melaksanakan puasa sunnah sebelum ada perintah haji. Itu biasa Nabi lakukan puasa pada hari ke-9. Pada hari ke-9 gitu. Kalau hari ke-9 berarti hari apa, Pak? Hari apa? Kemis. Kita nyebutnya Kemis ya. Itu sebelum perintah haji turun. Itu setiap tahun Nabi puasa. Bahkan puasanya bukan tanggal 9 saja. Dari tanggal 1 puasa sunnah ya, sampai dengan 9. 10-nya kan Idul Adha gitu. Nah, ketika dia sedang melaksanakan puasa pada hari ke-9 itu, turunlah perintah haji. Wazin bin nasiyatu karijalau ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Turun perintah haji. Kemudian Nabi melaksanakan ibadah haji. Seumur hidup Nabi melaksanakan ibadah haji itu cuma 1 kali. Cuma 1 kali. Yang pertama dan yang terakhir gitu. Umroh 2 kali, ketiga kalinya haji. Kenapa umroh? Karena waktu itu belum ada perintah haji ya. Makanya wajibnya haji itu seumur hidup 1 kali. Andai kata ada yang 2 kali, 3 kali, kesananya hukumnya sunat gitu. Nah, ketika Nabi melaksanakan ibadah haji, Nabi berpidato pada hari ke-9 itu di Arafah. Pidatonya bagaimana kata dia? Kata dia begini, Al-Hajju Arafata. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Intinya orang haji itu ya tanggal 9 itu wukuf di Arafah ya. Walaupun orang itu yang melaksanakan ibadah haji, dia tawaf, dia sa'i, dia melontar jumroh, dia tahallul, kalau hari itu tidak wukuf di Arafah, tidak kumpul di Arafah, hajinya tidak sah, belum wajib. Tiba ngumpul doang. Dari sini mau pergi, sampai sono sakit, nggak kuat, pergi ke Arafah, kagak jadi itu hajinya, kagak sah. Ya, karena dia harus hadir dari mulai tanggal 8 itu sampai dengan tanggal 9. Nah, Nabi pidato pada di Arafah itu, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kumpul doang, kalau sekarang pakai tenda, di situ itu sah haji. Nah, kata Rasulullah, kamu yang tidak sempat berangkat, nggak bisa wukuf di Arafah karena keinginan ada nungguinnya lama sampai 20 tahun dan 25 tahun, atau kamu nggak bisa berangkat karena nggak mampu, tidak ada ongkosnya, tidak ada untuk keluarganya, maka kamu dianjurkan, sunat muakkadah hukumnya,
untuk berpuasa di hari ke-9 itu yang disebut dengan puasa Arafah gitu Pak. Puasa Arafah hari ke-9. Nah, lalu kita pilih yang mana? Kan tadi disebutkan pada hari-hari ke-10, 1 sampai dengan 9 dan 10-nya Idul Adha. Yang mana kita pilih? Yang dianjurkan adalah 1 sampai dengan 9. Kita udah berapa hari puasa nih? Belum adu-adu azan. Belum adu-adu azan. Coba itu, belum adu aja. Padahal kata Rasulullah, 1 hari yang kamu lakukan, 1 hari puasa sunnah yang kamu lakukan, itu pahala ganjarannya seperti puasa 1 tahun. Coba bayangin tuh. Hari pertama 1 tahun, hari kedua 1 tahun, hari ketiga 1, terus hari ke-4 sampai dengan hari ke-7. Kedelapannya nih, itu puasa tarwiyah. Kedelapannya pahala ganjarannya menghapus dosa 1 tahun. 8-nya tuh menghapus dosa 1 tahun kemarin. Ke-9-nya hari ke-9 berarti hari Arafah. Kalau besok lebaran hari Jumat berarti hari Kamis. 1 hari kamu melaksanakan puasa di hari Arafah, maka pahalanya akan menghapus dosa 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan amal ibadah sepenuhnya dari tanggal 1 sampai dengan 9 diisi dengan kalimat zikir dan sebagainya, maka akan diberikan pahala sebanyak pahala orang yang umroh, yang wukuf maksud saya, akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang wukuf di Arafah. Kita wukuf kagak, tapi dapat pahalanya. Gede itu. Ini Al-Quran yang bilang sama hadis Rasulullah. Makanya yang kalau nggak sempat yang hari pertama, kedua nggak sempat, ketiga, ya pilihlah salah satu, jangan sampai kosong. 8, terutama 8 hari yang ke-9 hari Arafah, jangan sampai kosong, itu rugi kita sebetulnya. Dapat pahala wukuf. Coba bayangin Pak, kitanya belum wukuf. Nah, ini yang dianjurkan puasa itu tanggal 9 bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Kalau yang sedang menunaikan ibadah haji yang lagi wukuf di Arafah, nggak boleh puasa. Itu pengganti namanya. Ya, kalau lagi wukuf di Arafah, dia nggak dianjurkan puasa, enggak. Suruhnya banyaknya berzikir. Boleh sholat sunat apa saja, ya duha, ya tahajud, ya mutlak, awabin, apa saja silakan sholat. Pokoknya amal soleh jangan sampai dikosongkan. Yang tidak sempat melaksanakan sholat sunat, masih ada yang lain. Berbagi. Tetangga kita lagi puasa, tetangga kita misalnya bulan haji puasa sunnah, dan aja kita kirim bungkusan kira-kira buat berbuka puasa, dapat juga kita pahala puasanya itu. Besar itu. Dalam hadis yang lain, as-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu untukku dan saya yang akan memberikan ganjaran. Gak ada yang tahu jumlah ganjaran puasanya itu. Yang gak puasa karena penyakit misalnya, Bapak bisa kirim teman yang lagi sedang berpuasa, sedekah, infak, diperbanyak itu Pak. Jangan sampai Yaumul Asra ini ayam 10 kita nggak dapat pahala apa-apa. Itu ibadah itu ya. Lalu kalau kita berzikir, zikir apa yang harus kita ucapkan? Nah, dalam kitab yang lain, kitab Kanzun Najah was Surur kitabnya, disebutkan begini Pak. Ada 10
kalimat zikir yang harus diucapkan dari tanggal 1 sampai dengan 9. Ke 10 ya, 10-nya Idul Adha. Apa diantaranya? Saya baca lambat supaya Bapak bisa nempel gitu, bisa merekam. Subhanalladzi fis samai arsyu. Subhanalladzi fis samai arsyu. Coba kita sebut. Subhanalladzi fis samai arsyu. Subhanalladzi fis samai arsyu. Yang bawa catatan catat, yang bawa HP catat di HP. Ini penting zikir ini. Saya ulangi ya, biar lambat sedikit nggak apa-apa, biar bisa dibawa pulang. Subhanalladzi, ayo, subhanalladzi fis samai arsyu. Saya ulangi, subhanalladzi. Ya, subhanalladzi fis samai arsyu. Bareng. Subhanalladzi fis samai arsyu. Kita ulang-ulang. Subhanalladzi fis samai arsyu. Subhanalladzi fis samai arsyu. Subhanalladzi fis samai arsyu. Sinnya sin besar, arsyu, sin besar. Artinya maha suci Allah yang menguasai aras. Aras itu tempat yang tinggi, bukan Allah diam di situ. Tapi itu adalah makna bahwa Allah kedudukannya tinggi, bisa mengetahui siapapun. Kita ulangi. Subhanalladzi fis samai arsyu. Subhanalladzi fis samai arsyu. Gitu. Berapa? Gitu kan? Berapa? Gitu. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Yang jelas mastata'tum, semampu kamu. Kalau perlu iktsar, diperbanyak. Subhanalladzi fis samai arsyu. Subhanalladzi fis samai arsyu. Setiap habis sholat, waktu kita nggak ngapa-ngapain, sebutkan aja itu kalimat tadi. Kalau kepengen dapat pahala ganjaran 10 awal bulan Zulhijjah. Itu yang pertama. Ini ada 10, nggak mungkin kita hafal 10, tapi pendek-pendek. Yang kedua, Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuh. Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuh. Saya ulang, saya tuntun ya, supaya bisa dibawa lah barang 3 gitulah ya. Subhanalladzi fil ardi, ayo, mulkuhu wa qudratuh. Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuh. Mulkuhu wa qudratuh, gitu ya. Lagi, subhanalladzi fil ardi mulku wa qudratuh. Barang, subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuh. Kita ulangi. Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuh. Yang pertama, subhanalladzi fis samai arsyu. Subhanalladzi fis samai arsyu. Subhanalladzi fis samai arsyu. Yang kedua, subhanalladzi fil ardi mulku wa qudratuh. Subhanalladzi fil ardi mulku wa qudratuh. Mulkuhu wa qudratuh.
Ingat nggak tuh dua? Minsa tahu ntar keluar dari sini, ingat nggak? Catat ya, penting itu semua. Satu lagi dah, kan ada 10 ini, kebanyakan 10 mah. Ya. Satu lagi. Kalau tadi kan subhanallazi fil ardi, maha suci Allah, ya, yang mulkuhu itu merajai, jadi raja lah gitu, ya. Fil ardi di bumi, wa qudratuh dan menguasai bumi. Dia yang merajai bumi dan menguasai bumi. Itu maksudnya akidah kita tuh dimantapkan. Yang ketiga, satu lagi nih. Subhanallazi fil ardi. Saya ulangi. Subhanallazi fil bahri. Kalau tadi kan di langit, di bumi, sekarang fil bahri, di laut. Subhanallazi fil bahri sabilu. Lagi subhanallazi fil ardi sabilu. Asalnya sabiluhu, jalan ya, perjalanannya ya, yang menguasai perjalanan di laut, yang menguasai perjalanan di laut. Jadi maha suci Allah yang menguasai perjalanan di laut, ya. Saya ulangi ya, yang ketiga, subhanallazi fil bahri sabilu. Ayo. Kita ulangi. Subhanallazi fil bahri sabilu. Subhanallazi fil ardi sabilu. 3 tuh, ya. Udah enggak, jangan 10 dah, kebanyakan. Enggak inget 3 juga. Mudah-mudahan aja ya. 3 tuh, ya. Kita lanjutkan ini. Itu yang ke-9. Ya, artinya amal zikir kita dari 1 sampai dengan 9 hari Arafah. Bagi yang tidak puasa, bisa diambil zikir. Saya mau zikir tambah dengan puasa, lebih bagus gitu. Kita lanjutkan nih. Kemudian ada penjelasan dari yang lain. Bukan hanya zikir katanya. Bukan hanya zikir, bukan hanya puasa sunnah. Ada lagi sebuah riwayat hadis dari hadis Tirmizi. Boleh Turmuzi, boleh Tirmizi. Disebutkan rawaina fi kitab Tirmizi. Diriwayatkan dalam kitab hadis Tirmizi. Hadis itu ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, ada hadis Tirmizi, khusus kumpulan hadis yang meriwayatkan dia. Dari mana dia dapatnya? Min an Umar, dari Sayyidina Umar. Kemudian dari mana? Dari Umar juga, tapi Umarnya bukan bin Khattab, bin Su'aib. Bin Su'aib, Umar bin Su'aib dapat dari mana hadis itu? Min abihi, dari bapaknya. Bapaknya dapat dari mana hadis itu? Dari jaddihi, kakeknya. Kakeknya dapat dari mana hadis itu? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Itu runtuyannya, hadisnya jelas karena ada sanadnya, silsilahnya nyampe gitu. Maka ini masuk hadis sahih. Apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a, sebaik-baik doa. Jadi doa yang paling baik tempatnya itu adalah doa yaumi Arafah. Doa yang kita panjatkan pada hari Arafah gitu. Makanya jemaah haji yang lagi wukuf di Arafah di dalam tenda nggak ngapa-ngapain tuh, yang baca Quran, yang baca zikir yang tadi, kemudian ada yang sholat, ada yang baca
doa, nggak ngapa-ngapain itu, bang, duduk doang, ngumpul. Doa yang paling bagus dipanjatkan hari Arafah. Hari keberapa tuh? 9. Nah besok Bapak pas hari Arafah, saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji, kita di sini doa banyakin, makbul, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kapan mulainya? Dari mulai bukan zuhur, masuk maghrib 9 sampai dengan siang, sampai dengan asar, maghrib lagi hari ke-9 itu, hari Arafah itu. Ya, cuma tanggal beda nih, tanggalnya masalahnya. Ya, tanggal ada yang beda gak tuh? Suka beda. Nah, gitu kan ya. Kan Idul Adha itu diawali dengan wukuf. Wukuf itu tanggal 9. Kalau sudah selesai wukuf, tanggal 10-nya Idul Adha sama menyembelih kurban. Yang repotnya kalau tanggalnya berbeda. Untung kemarin sama tanggal 1-nya. Ketolong sama di Aceh. Yang lain bulan gak kelihatan, diteropong. Aceh udah injury time, udah deket banget, baru oh saya lihat diteropong. Jadi tanggal 1-nya hari apa tuh? Iya, Rabu ya. Makanya lebarannya hari Jumat, Idul Adha. Nah, di sini yang jadi permasalahan, Pak. Ya. Menurut mazhab nih, jumhur ulama, kamu jangan lihat wukuf itu standarnya Arab. Dilihat berdasarkan matla. Nah, ini ilmu falak kayak gini, matla. Matla itu di mana kamu posisi berada. Standarnya itu. Ya, karena antara Arab Saudi dengan kita 4 jam perbedaannya. Kita udah sholat zuhur, dia udah belum tuh. Iya, perbedaannya. Tanggal itu bisa berbeda. Jangan-jangan kita udah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia udah ngeduluin son. Tuh, makanya nih di dalam menentukan hilal tanggal itu berdasarkan matla. Ente KTP-nya mana gitu. Kalau KTP-nya Indonesia, ikut aturan sholatnya Indonesia, jangan ngikut Arab, gak beres jadinya, nggak ketemu. Jangan-jangan kita motong korban hari itu belum masuk tanggal 10. Lah korban kita jadi apa? Sedekah biasa, itu yang dimaksud. Nah makanya Imam Syafi'i mengatakan dan mazhab yang lain dihitung dari matla. Kalau KTP ente Cina, ikut waktu Cina gitu. Kalau KTP ente Amerika, ya ikut waktunya di waktu sholat maksud saya. Kalau waktu sholat itu diukur dari dari matahari. Kalau tanggal dan puasa dari bulan, itu Pak. Antara bulan dengan matahari nggak pernah ketemu. Wasamsi tajri li mustaqarril hadzalika taqdirul azizil alim. Karena matahari dan bulan berjalan sesuai dengan porosnya, nggak bakal ketemu. Coba Bapak lihat, kalau matahari dari barat apa ke timur? Jalannya muncul di barat, dari timur ke barat. Matahari dari timur ke, kalau bulan dari barat ke timur. Beda. Gitu Pak bedanya. Makanya nggak bakal ketemu hitungan tanggal itu. Kalau bulan nasional itu ngelihatnya ke matahari.
Kalau hijriah pakai bulan, makanya nggak bakal ketemu. Walaupun ketemu, selisihnya dikit. Kayak sekarang nih yang besok Lebaran Jumat, sedikit selisihnya. Makanya yang paling bagus kalau panitia korban, ada panitia korban. banyak panitia apa banyak yang ngasih korban? Panitianya doang banyak, yang ngasihnya sedikit. Gitu. Nah, itu harus hati-hati, Pak. Kalau kita misalnya menyembelih hewan sesudah sholat Idul Adha, kemudian ada perselisihan tanggal karena berdasarkan matlak, Pak? Di mana posisi kita tinggal saat itu, gitu. Saat itu, ya. Kalau orang lagi pergi haji di Arab, ya ikut Arab. Ntar pulang mah ikut sini lagi, gitu. Karena dia udah dapat visa tinggal di sana, gitu. Nah, dilihat matlak tuh. Jangan sampai terjadi begitu habis sholat Idul Adha langsung potong, padahal harinya belum pas hitungan tanggalnya. Maka yang paling bagus Idul Adha hari itu, besoknya baru korban, itu supaya menjaga hati-hati waktunya biar masuk pas Idul Adha, gitu Pak. Ya, jelas tuh. Nunda, jangan habis selesai sholat Idul Adha, ya udah buru-buru potong. Tunda dulu, kalau enggak ntar sore sedikit supaya pas jamnya itu masuk pas matlak, gitu. Tapi besok mah hari Jumat, iya kan? Nggak mungkin kan hari Jumat, bis Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat, iya kan gitu Pak? Nah, habis Idul Adha, hari Jumat, berarti ada sholat Jumat. Boleh nggak kita nggak sholat Jumat? Itu kan masalahnya sekarang ya Pak ya. Boleh nggak? Boleh nggak? Udah Idul Fitri, Jumat balik lagi. Nabi pernah mengatakan begini, kalau kamu Idul Adha berbarengan atau Idul Fitri ya, berbarengan dengan Jumat, silahkan kamu meninggalkan Jumat, tapi harus sholat zuhur. Kenapa? Gitu. Karena waktu itu penduduk Madinah jaraknya jauh, nggak kayak di kita di sini rapat, jauh. Yang ke Masjid Nabawi ada yang berapa kilo. Kalau pagi-pagi dia Idul Adha harus balik lagi sholat Jumat, lah kagak keburu kan? Makanya Nabi ngasih rukhsah, silahkan, kagak perlu sholat Jumat, tapi sholat zuhur, gitu. Ini Jumat kagak, zuhur juga kagak. Gitu. Boleh. Tapi kalau tidak memungkinkan, kalau kamu bisa terjangkau, lakukan sholat Jumat. Double Idul Adhanya kerjain, Jumatnya juga kerjain. Daripada kita enggak sholat Jumat di rumah, sholat zuhur juga, lah mendingan Jumat daripada zuhur, begitu kan? Ya, jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib, gitu. Udah jelas ini ya Pak ya? Ini jadi ke situ ini ngomong emang pas supaya besok gitu ya. Udah, aduh. Ada pertanyaan sampai sini Pak? Sebelumnya ada? Jangan saya mulu ngomong Bapak. Ya, sebelum ini kita akhiri, kami berikan kepada jamaah untuk bertanya yang kaitannya tentang pelaksanaan Idul Adha, entah itu kurbannya, amal dan amalia-amalia yang lainnya. Kami persilakan. Mungkin Ketua Kurban Bapak Taufik. Jangan bertanyanya sapinya masih kurang Pak, enggak ini itu ya. Ada. Pak Ustaz Mudini. Yuk, fadhal. Silakan Ustaz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau haji itu kan kebanyakan di Indonesia itu kan umroh. Nah, kadang-kala dia tuh sudah meninggalkan nama haji. Begini Pak, ya. Dalam Al-Quran begini, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah kamu, agama kamu maksudnya, dengan haji dan umroh gitu. Haji maknanya berkunjung ziarah ke tanah suci. Umroh juga maknanya ziarah. Karena antara haji dan umroh ayatnya sama. Satu ayat, haji dan umroh. Nah, lalu bagaimana sekarang masalah sebutan haji? Itu kan ya maksudnya? Panggilan. Itu cuma di Indonesia, Pak. Tradisi di Indo, kalau orang pergi haji pulangnya pasti disebut haji. Ihtiroman, bagus juga ihtiroman, menghormati, menghargai orang yang sudah berjuang, ongkosnya, tenaganya, dikasihlah di depannya gitu, haji. Nah, tapi pada zaman Rasulullah nggak pernah itu ada kalimat itu di Arab. Umar bin Khattab haji nggak disebut Haji Umar. Utsman bin Affan Haji Utsman, atau Nabi Muhammad Haji Muhammad. Nggak, di Indonesia doang tradisi. Bahkan orang jadi rasa bangga, egonya naik gara-gara pulang haji. Ada yang marah Pak nggak disebut haji? Ada. Saya pernah itu panggil namanya. Mau kemana Pok? Perempuan. Lu enak aja jemput empok. Gua udah 2 kali haji lu. Begitu. Ada yang begitu. Ada. Ini tradisi di Indonesia. Kalau Bapak di negara lain nggak ada itu yang pakai. Yang hajinya sekali yang 2 kali yang 3 kali itu ada. Nah ini barangkali yang sakal, sehingga orang ingat itu namanya ujub. Penyakit ujub itu bisa merusak ibadah kita Pak, merusak ibadah kita. Hukum apanya itu? Itu nggak ada hukum, itu tradisi. Tradisi begini, dalam kaidah usul fikih, al-adatu muhakkamun. Adat itu, tradisi itu kalau baik menurut agama jadi hukum, jadi undang-undang. Boleh-boleh saja, boleh pakai, boleh enggak. Kalau kira-kira kita pakai kalimat haji tadi bisa menyebabkan kita ujub, bangga diri kita, mendingan jangan pakai, merusak pahala haji kita gitu. Kalau kira-kira itu tadi tidak menimbulkan rasa bangga diri, biasa-biasa saja, silahkan pakai gitu. Jadi mustahab, boleh pakai, boleh enggak gitu. Jelas sudah? Ada lagi yang lain? Ya, kami persilakan. Ada? Mungkin Pak Anggus tuh enak senderannya. Pak Anggus mau bertanya, silakan. Cukup? Cukup? Nah, ya. Dari yang tadi zikir, kalau tadi kan 3 zikir tuh ya, saya ulangi nih, yang tadi zikir. Yang kebetulan tidak hafal, nah ini ada hadis lagi, yang kita udah bisa sebetulnya. Kalau yang tadi 3 saya sampaikan Bapak enggak hafal, ada alternatif yang lain. Nih, kata Rasul tadi kan disebutkan begini, khairud doa, sebaik-baik doa, doa yaum Arafah, doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu, dan sebaik-baik yang aku ucapkan. Ma qultu, apa yang aku ucapkan. Kata Nabi, ana, saya, wan nabiyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelum saya, katanya, adalah pada hari Arafah itu kalimat la
ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak pakai yuhyi wa yumitu gitu. Kita kan suka pakai yuhyi yumitu ya. Saya ulangi nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak pakai yuhyi wa yumitu. Kalau zikir biasa itu yang hari-hari biasa kan suka pakai tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tambahan yuhyi yumitu dari para ulama. Aslinya yang itu gitu. Biar jelasin nih Pak. Jangan nanti Bapak gara-gara enggak pakai yuhyi wa yumitu sama yang pakai ribut. Itulah perlu ngaji gitu Pak. Jadi rada jauhan kitabnya, jangan cuma kitab satu doang. Jadi semuanya kita terima masuk buat perbendaharaan kita. Oh dia pakainya itu, oh iya ada dasarnya gitu Pak. Ya. Nah ini zikir yang masyhur bahkan yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Hadis pertamanya khairud doa yaumu Arafah. Sebaik-baik doa yang dilantunkan pada hari Arafah. Dan juga wa khairu ma qultu, yang sebaik-baik diucapkan zikir itu pada hari Arafah adalah qultu, yang aku katakan, ana dan aku juga, wan nabiyun dan para nabi-nabi sebelum aku, kata Nabi Muhammad, adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu Pak. Itu mah gampangan ya. Apa semua? Sering zikir kita Nah mulai sekarang itu tuh. Kalau yang tadi yang 3 ada alternatif yang lain yang udah kita hafal. Cuma yuhyi wa yumitunya jangan dipakai dulu, besok baru dipakai. Itu jelas ya. Udah ya, cukup Pak. Ada satu nih. Ya, ada satu nih Pak Ustadz. Ini terkait masalah, saya pernah mendengar bahwa waktu wukuf itu di sana di Arafah itu kan dia sholatnya di jamak ya, pada jamak pada kosor. Jadi asarnya kan nggak ada itu Pak Ustadz ya. Ya. Jadi ada yang bilang mereka itu mulai dari zuhur sampai masuknya waktu maghrib, mereka itu berzikir ataupun berdoa kan. Yang jadi pertanyaan kita yang di sini karena beda matlak tadi waktu ya. Untuk mengejar keutamaannya, apakah kita mengikuti waktu Arafah di sana atau kita mengikuti waktu Arafah di sini supaya ada terkoneksivitas doanya yang masuk dalam kategori afdol. Soalnya ada renggang waktu antara kita dengan mereka itu 4 jam. Andaikan sama-sama hari yang sama, tanggal 9 Zulhijjahnya, tetapi waktu zuhur di sana itu kita prediksikan di sini itu sudah ba'da maghrib. Nah, apakah kita mengikuti waktu di sana atau kita mengikuti waktu di sini untuk berdoa tadi, Pak Ustaz? Ya. Itu pertanyaan Pak Ustaz. Tadi saya sudah sampaikan, ikuti matla. Matla itu posisi kita ada di mana. Orang yang lagi haji wukuf di Arafah karena adanya di Saudi Arabia, ikut sana Saudi. Kalau wukufnya di sana hari Kamis, yang ikut yang Kamis bacaannya. Kalau kebetulan kita berbeda karena selisih jam itu, wah di kita bukan hari Kamis, kita mah Jumat misalnya, karena duluan sono dulu gitu kan, Jumat. Nah kita ikut yang Jumat bacanya gitu, bacaannya gitu. Saya ulangi, standarnya berdasarkan falakiyah, ikuti matla, berdasarkan mazhab fikih juga begitu. Posisi kita, KTP kita kalau bahasa kitanya mah, ya di Indonesia KTP Indonesia. Saudi gitu Pak. Itu tadi jawabannya gitu Pak. Jadi zikirnya harus pas tuh Pak. La ilaha illallah. Makanya Bapak harus rajin ngelihat waktu, tanggal. Gitu.
akhirnya ya ikut waktu yang di sana katanya itu. Ini apa ini pendapat ataukah memang ada dalil? Ada. Kalau dalil yang bermazhab Syafi'i itu ikuti matlak, Pak. Ikuti matlak, bukan ikutin di sono posisinya. Enggak, bedanya Bapak sholat zuhur di sini dengan zuhur di Saudi sama enggak? Beda waktunya gitu. Beda kan? Coba kita subuh tadi di sono. Nah, si malam kan. Nah, itu maksudnya, Pak. Jawaban yang lebih masuk logika ya tadi berdasarkan matlak. Pantas para ulama kita memberikan petunjuk matlak. Lihat, Pak. Bapak nih, sholat asar menurut fikih lihat matahari kan, lihat matahari. Apabila bayangan yang diri kita sudah sama bayangannya sama posisi badan kita, tapi di sana di Saudi itu beda lagi, nggak jam seperti itu, gitu jamnya. Itu dia di standar ukurannya tadi. Itu tadi ya, Pak. Jawabannya begitu, Pak. Udah cukup ya? Cukup? Cukup? Ya, silakan kita tutup dengan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Allahumma yassir lana jamil intisam bi jamil umurid dunyawiyah wal ukhrawiyah wasil muradar bil khair. Allahumma jalati jama'atana jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'di tafarruqam ma'suma. Ya farijal ham ya kasibal gham ya mal yaghfir wa yarham wa yadafil bala ya Allah wa yadafil bala ya Rahman wa yadafil bala ya Rahim. Rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kajian kita pada subuh ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.